Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Aulia, NIM H7121903 dari kelas Biologi A, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai turunan mesoderm, yaitu jantung dan pembuluh darah. Mesoderm merupakan sel-sel yang berada pada lapisan tengah saat fase embrionik dalam perkembangan makhluk hidup. Mesoderm sendiri akan mengalami diferensiasi menjadi tulang, jaringan ikat, otot, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Mesoderm terletak di antara ektoderm dan endoderm. Yang kedua, saya akan membahas mengenai jantung. Apa itu jantung? Jantung merupakan organ penting dalam tubuh yang menjadi pengendali utama dalam sistem sirkulasi darah. Jantung bekerja dalam memompa darah dalam tubuh manusia. Proses memompa darah dalam tubuh yang dilakukan oleh otot-otot jantung dikenal dengan proses kontraksi dan relaksasi. Kontraksi apabila darah yang mengandung karbon dioksida dari sel metabolisme dipompa dari seluruh tubuh kembali ke jantung untuk ditukar dengan oksigen oleh paru-paru. Sedangkan relaksasi apabila darah yang kaya oksigen dipompa dari paru-paru melewati jantung ke seluruh tubuh. Fungsi jantung sendiri yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Adapun peran lain dari jantung yaitu sebagai alat transportasi dalam tubuh. Darah bertugas membawa nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan oleh organ-organ tubuh sekaligus mengangkut zat-zat sisa. Adapun bagian-bagian dari jantung, jantung memiliki 4 ruang, yaitu 2 serambi, serambi kanan dan kiri, dan 2 ruang bilik, bilik kanan dan bilik kiri. 4 ruang tersebut memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama ada serambi kanan, memiliki fungsi untuk menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui vena, atas dan bawah, yang kemudian dialirkan ke bilik kanan jantung. Kedua, serambi kiri memiliki fungsi yang sama dengan serambi kanan, tetapi serambi kiri menerima darah bersih dari paru-paru melalui vena paru untuk dialirkan ke bilik kiri jantung. Yang ketiga, bilik kanan memiliki fungsi memompa darah kotor dari serambi kanan ke paru-paru. 4. Bilik kiri juga memiliki fungsi yang tidak jauh dari bilik kanan. Bilik kiri ini berfungsi memompa darah bersih dari serambi kiri ke seluruh tubuh melalui aorta atas dan bawah. 5. Perikardium merupakan membrana serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melupasi jantung, yang memiliki fungsi untuk menyangga dan menahan jantung agar tetap berada pada posisinya. 6. Katup. Terdapat 4 katup yang menjaga aliran darah yang mengalir ke satu arah, yaitu katup trikuspid, katup pulmonal, katup mitral, dan katup aorta. Otot jantung memiliki fungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot ini juga termasuk otot terkuat dikarenakan mampu bekerja terus-menerus dan berulang kali setiap waktu tanpa berhenti. Apabila otot jantung berhenti, maka terjadilah kematian karena tidak ada sistem peredaran darah. Peredaran darah merupakan pembawa molekul oksigen yang sangat penting. Adapun serangkaian reaksi yang dilalui di mana oksigen yang terlibat energi yang dihasilkan serta yang diperlukan untuk mengemudi reaksi metabolisme sel-sel. Darah tidak dapat mencapai bagian tubuh. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari kekurangan oksigen. Jantung melalui aksinya yaitu dengan memompa mempertahankan tekanan yang dibutuhkan oleh darah untuk mencapai semua bagian tubuh. Peredaran darah merupakan sistem organ yang memiliki peranan sangat penting yaitu untuk memindahkan zat dan nutrisi ke sel dari sel. Sistem peredaran darah juga dapat membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh. Sistem peredaran darah dibagi menjadi 2 yaitu sistem peredaran terbuka dan tertutup. Sistem peredaran darah menjamin kelangsungan hidup suatu organisme yang didukung dengan metabolisme pada setiap sel di dalam tubuh. Metabolisme yang dihasilkan diangkut ke dalam jaringan atau organ ekskresi yaitu ginjal dan usus besar. Selain itu, juga mendistribusikan darah yang berupa hormon, sel-sel kekebalan tubuh, dan bagian dari sistem pembuluh ke dalam tubuh. Berdasarkan jalur dan zat yang dibawanya, sistem peredaran darah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sistem peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung dengan membawa darah yang mengandung
karbon dioksida. Adapun proses peredarannya dimulai pada saat darah dipompa pada bagian jantung bilik kanan, keluar melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Pada paru-paru, bagian alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dari paru-paru, darah kembali menuju ke vena pulmonalis dan menuju ke jantung bagian serambi kiri. Yang kedua ada peredaran darah besar, yaitu sistem peredaran darah yang mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Tahapan dari proses peredaran darah dipompa oleh jantung. Bagian bilik kiri akan masuk ke aorta dan arteri, selanjutnya ke kapiler di seluruh tubuh. Dari kapiler seluruh tubuh ke venula dilanjutkan ke vena dan vena yang akhirnya masuk ke jantung lagi pada bagian jantung serambi kanan. Proses pembentukan jantung. Secara umum, embriogenesis jantung normal terdiri dari 4 tahapan, yaitu pembentukan bulu jantung, pembentukan cerat jantung atau perputaran bagian-bagian bakal jantung dan arteri besar, pembentukan sekat jantung, dan pergeseran bagian-bagian jantung sebelum mencapai bentuk akhirnya. Yang pertama, pembentukan bulu jantung atau tubing. Awalnya, jantung merupakan sebuah bulu atau tabung lurus yang berasal dari fusi sepasang primordia yang simetris. Bulu jantung ini dindingnya terdiri dari 3 lapis, yaitu endokardium, miokardium, dan epikardium. Bulu jantung mengalami elongasi, dilatasi, dan kontriksi di beberapa tempat membentuk atrium primitif. Komponen ventrikel yang terdiri dari segmen inlet dan outlet, dan truncus arteriosus yang nantinya menjadi aorta dan arteri pulmonalis. Vena umbilicalis yang mengalirkan darah dari plasenta, vena vitellina yang berasal dari yolk saci serta vena cardinalis yang berasal dari embrio bergabung dan masuk ke sinus venosus untuk selanjutnya berhubungan dengan atrium primitif dari tabung jantung. Bagian distal truncus arteriosus di dalam perkembangannya bergabung dengan arcus aorta dan aorta descendens. Keadaan ini terjadi pada embrio saat berusia 6 minggu. Yang kedua yaitu pembentukan jerat jantung atau cardiac looping. Bulu jantung kemudian terus memanjang dan membengkok. Bagian sebalik membengkok ke ventral, kaudal, dan ke kanan, sementara bagian kaudal bergeser ke dorsokranial dan kiri. Pembengkokan ini akan membentuk rongga jantung yang selesai pada hari ke-28. Pada akhir pembentukan jerat jantung, bulu jantung yang masih berdinding licin mulai membentuk trabekulasi di 2 daerah yang berbatas tegas, dapat proksimal dan distal terhadap primary interventricular foramen. Bagian bulbus akan tetap licin, ventrikel primitif yang kini bertrabekulasi, ventrikel kiri primitif. Sedangkan sepertiga bagian bulbus cordis yang trabekulasi disebut ventrikel kanan primitif. Bagian trunkus dan konus jantung awalnya terletak di sisi kanan rongga perikardium, secara berkala bergeser ke tempat yang lebih medial. Pembentukan sekat jantung atau septasi. Sekat jantung utama terbentuk pada hari ke-27 dan 37 perkembangan janin. Pembentukan sekat pada common atrium pada akhir minggu keempat atrium primitif terseptasi dengan terbentuknya sekat yang disebut septum primum. Sekat ini tumbuh dari atap atrium communis meluas ke arah bantalan endokardial di dalam kanalis anterioventrikuler. Lubang antara lapisan bawah septum primum dan bantalan endokardial adalah optium primum. Dalam perkembangan selanjutnya, perluasan dari bantalan endokardial superior dan inferior yang tumbuh sepanjang ujung septum primum dan perlahan menutupi ostium primum. Tetapi sebelum penutupan sempurna, timbul lubang pada septum primum. Bila lubang tersebut bersatu, terbentuklah ostium secundum. Dengan demikian, aliran darah bebas dari atrium primitif kanan ke kiri masih terjadi. Rongga primitif kanan meluas hingga menimbulkan suatu lipatan baru yang itu septum secundum yang tidak pernah membentuk suatu pemisah sempurna di rongga atrium. Kaki depannya akan meluas ke bawah sekat dalam kanalis anterioventrikuler. Jika katup kiri vena dan septum supriumen, yaitu dengan sisi kanan septum secundum, pinggir cekung yang bebas dari septum secundum mulai menutupi ostium secundum. Lubang yang tertinggal
Pada septum sekundum disebut foramen ovale. Jika bagian atas septum primum perlahan-lahan menghilang, bagian yang tertinggal menjadi katup foramen ovale. Hubungan antara kedua rongga atrium merupakan suatu celah memanjang yang miring, dan arah dari atrium kanan akan mengalir ke sisi kiri melalui celah ini. Setelah lahir, jika peredaran darah melalui paru mulai bekerja dan tekanan di dalam atrium kiri meningkat, katup foramen oval tertekan pada septum sekundum. Dengan menutupnya foramen oval, maka atrium kanan akan terpisah dari atrium kiri. Sekat hasil penutupan tersebut kemudian dinamakan fossa ovalis. Di sini kemudian sini saya akan menjelaskan mengenai pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan salah satu organ tubuh yang memiliki struktur seperti batang dan merupakan bagian dari sistem sirkulasi di dalam tubuh manusia yang dilalui oleh darah. Sistem peredaran darah juga sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung dan menyebar ke seluruh jaringan lalu kembali ke jantung. Adapun fungsi pembuluh darah yaitu mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengangkut kembali darah yang sudah dipakai untuk kembali ke jantung. Macam-macam pembuluh darah nadi atau arteri. Pembuluh darah arteri terletak di dalam tubuh dan bekerja mengeluarkan darah keluar dari jantung atau dari jantung ke seluruh tubuh. Darah yang diangkut mengandung oksigen yang tinggi kecuali pada pembuluh darah arteri di paru-paru. Pembuluh nadi terdiri dari dua, yaitu pembuluh nadi utama terletak dari ventrikel kiri untuk membawa darah berisi oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian ada arteri pulmonalis yang terletak dari ventrikel kanan untuk membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari jantung menuju paru-paru. Pembuluh darah balik atau vena. Pembuluh ini bekerja mengalirkan darah masuk ke jantung dan darah yang diangkut mengandung oksigen yang rendah atau tinggi karbon dioksida. Kecuali pada pembuluh darah vena yang asalnya dari paru-paru. Pembuluh darah vena yang paling besar yaitu vena cava yang terdiri dari dua jenis yaitu vena cava superior dan inferior yang terdapat pada atrium kanan. Selain itu, pada atrium kiri terdapat pembuluh darah yang berasal dari paru-paru yang disebut vena pulmonalis. Vena ini berfungsi untuk membawa darah penuh oksigen dari paru-paru ke jantung. Pembuluh darah kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang terbentuk kecil dan halus, dindingnya tipis dan berpori. Bekerja menghubungkan pembuluh arteri dan pembuluh vena dengan sel-sel yang ada di tubuh. Terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan mengandung banyak oksigen. Adapun perbedaan pembuluh darah nadi, balik, dan kapiler. Letaknya, nadi terletak lebih ke dalam, sedangkan pada balik dekat dengan permukaan tubuh, kapiler antara arteri dan vena. Dinding arteri tebal dan elastis, dinding vena tipis dan kurang elastis, sedangkan pada dinding kapiler tipis dan permeabel. Tekanan pada nadi atau arteri kuat dan memancar, sedangkan pada balik atau vena lemah dan menetes. Tekanan pada kapiler peralihan antara sistem bertekanan tinggi dengan sistem bertekanan rendah. Arah aliran nadi atau arteri meninggalkan jantung, balik atau vena menuju jantung, sedangkan pada kapiler berawal dari arteriol. Darah sendiri pada nadi atau arteri mengandung oksigen, sedangkan pada balik atau vena mengandung karbon dioksida. Pada kapiler mengandung oksigen. Katup pada nadi atau arteri terdiri dari satu katup pada pangkal aorta, sedangkan pada balik atau vena banyak katup sepanjang pembuluh darah. Pada kapiler tidak memiliki katup. Perkembangan pembuluh darah. Pembentukan pembuluh darah terjadi melalui dua mekanisme, yaitu satu, vaskulogenesis, yaitu pembuluh darah terbentuk dari penggabungan angioblas. Yang kedua, angiogenesis, yaitu pembuluh darah menyebar dari pembuluh darah yang sudah ada. Angiogenesis merupakan proses pembentukan pembuluh darah baru dari pembuluh darah yang telah ada mengeluarkan kuncup atau tunas pembuluh darah baru. Pembuluh darah mayor termasuk aorta dorsal dan vena kardinal dibentuk melalui mekanisme vaskulogenesis, sedangkan sistem pembuluh darah lainnya melalui mekanisme angiogenesis. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.